Tuan Ji, buku nikahmu ini palsu. Tolong periksa lagi untuk saya. Ini buku nikah saya. Dengan istri 3 hari lalu. Baru dapat. Lin Chuyan sudah menikah, bernama Meng Yunzhou. Lin Chuyan, kenapa kau balik sama Bersama Meng Yunzhou? lagi? Dulu kau mengejarnya 3 tahun. Tapi baru dia terima kamu. Langsung dia kabur sama orang lain ke luar negeri. Dia hampir hancurkan hidupmu. Jangan bilang masih suka. Sebenarnya, 2 minggu yang lalu, saya sudah menikah dengan Yunzhou. Keluarga memaksa dia menikah, perempuan tua bermasalah. Saya harus membantunya. Saya mencintai Lin Chuyan selama 6 tahun. Tinggal di kota ini demi dia. Lepas tawaran gaji ratusan juta dari perusahaan top. 6 tahun berjuang, merintis dari nol. Akhirnya membuatnya menjadi pengusaha wanita paling bersinar di sini. Saya kira saya akan jadi orang terpenting baginya. Saya kira kita memiliki masa depan bersama. Tak disangka, setelah 6 tahun pacaran dengan Lin Chuyan, diam-diam kembali dengan cinta pertamanya, Meng Yunzhou. Dia bikin buku nikah palsu dan menipu saya seperti bodoh. Halo, adik tingkat. Kamu ajak saya ke Daiyue, mulai bisnis. Saya setuju. Kak Chuyan, setelah bertahun-tahun berlalu, aku masih bisa nikmati masakan tanganmu. Kamu suka? Aku masak setiap hari. Baik. Kenapa? Aku pulang salah waktu? Mana mungkin, Sunan? Meng Yunzhou. Dia ada masalah. Dia tinggal di rumahku beberapa hari. Anda pasti pacarnya Kak Chuyan, ya? Aku dengar dia sebut Anda. Hari ini Kak Chuyan sengaja masak udang kesukaanku. Mau makan bersama kami? Lin Chuyan. Sudah 6 tahun pacaran. Pas kecelakaan, aku minta semangkuk bubur putih. Kamu bilang tidak bisa masak. Meng Yunzhou sangat istimewa bagimu. Sunan, tadi kemana? Aku tadi pergi ke tempat kita dulu mendaftar pernikahan. Untuk apa ke sana? Awalnya mau foto kenang-kenangan. Tak sangka, tempat itu kosong. Chuyan, kamu tahu apa yang terjadi? Pasti kamu salah tempat. Foto bisa diambil, kapan saja. Lebih baik kamu makan dulu sekarang. Tidak usah, aku lelah. Aku istirahat dulu di kamar. Sudahlah, makan saja. Lin Chuyan. Sayang, kita tidak punya masa depan lagi. Sunan, lupa bilang, Yunzhou fisiknya lemah. Kamar utama kita menghadap matahari, karena itu kita tidur di kamar tamu saja. Lin Chuyan, jelaskan padaku. Kamu adalah istriku, kenapa kamu berfoto pernikahan dengan Meng Yunzhou? Kamu istriku, kenapa foto nikah dengan Meng Yunzhou? Ini bantuanku untuk Yunzhou, hadapi tekanan pernikahan keluarga. Kenapa kamu berlebihan? Aku yang berlebihan? Lin Chuyan, tak kusangka sampai sekarang, kamu masih membodohi aku. Tuan Ji, jangan marah pada Kak Chuyan. Ini salahku. Aku tak pindah ke sini merepotkan kalian. Aku pergi sekarang. Yunzhou, ini bukan urusanmu. Ji Sunan inilah yang cari-cari masalah. Tidak, semuanya salahku. Ditekan keluarga nikah dengan wanita gila tua itu. Hukuman langit karena dulu aku buta. Hukuman karena lewatkanmu. Kak Chuyan, bantuanmu sudah lebih dari cukup. Aku tak mau menyusahkanmu lagi. Yunzhou, Kak Chuyan, lagi pula di dunia ini, selain kamu, tak ada yang peduli padaku. Jika kematianku bisa meredakan amarah Tuan Ji, aku sudah puas. apa yang kamu bicarakan? Aku peduli padamu. Lin Chuyan, peduli padanya, lalu apa arti perasaan 6 tahun kita? Saat begini, masih mikirin itu? Lihat Yunzhou begini, puas. Pantas saja ayahmu meninggal, tak menitikkan air mata. Egois, dan dingin sepertimu. Mana mungkin peduli perasaan orang lain.
Sun-an, ayahmu menyiksamu, meninggal karena alkohol. Itulah hukumannya. Kedepannya aku akan menemanimu. Aku akan mencintaimu selamanya. Yunju, ayo kita ke rumah sakit. Ji Sun-an, dengan kemampuanmu, tak mungkin menang melawanku. Lin Chuyan, yang terpenting di hatimu, ternyata selama ini Meng Yunzu. Rupanya sampai akhir, hanya aku yang bermain sandiwara sendirian. Ini kusiapkan untuk Lin Chuyan, simpel cinta buatanku. Sekarang sudah tidak diperlukan. Kakak senior, aku di luar negeri. Harus menunggu seminggu lagi, baru pulang ke Indonesia jemput kamu. Kau bilang nikah dengan Lin Chuyan? Apa dia setuju kau merantau ke luar kota? Tak apa, pernikahannya dibatalkan. Apa? Pernikahan dibatalkan? Bukan apa-apa, temanku. Ada urusan, nikahnya batal. Sun-an. Kemarin kulihat Yunzo agak terluka, jadi aku panik sesaat. Dan bicara tanpa kendali. Jangan kau simpan di hati ya. Lagi pula aku akan segera pergi. Semuanya sudah tak penting lagi. Tak apa, aku bisa memaklumi. Sudah kubilang kau cinta aku, pasti nggak marah. Oh iya, ulang tahunmu beberapa hari lalu, kau mau foto pernikahan? Fotografer hubungi aku hari ini, kita foto besok. Sunan, kau membereskan barang? Kenapa ada yang kurang? Benar, lagi pula sudah tak terpakai lagi. Disimpan di rumah hanya memenuhi tempat. Sunan, pakai yang ini saja. Bukankah sebelumnya kamu suka gaya seperti ini? Lin Chuyan, kamu memang yang paling peduli pada Meng Yunzu. Bahkan saat ambil foto nikah denganku, kamu masih mikirin Meng Yunzu. Gaya just favorit. Sudahlah, aku akan pergi. Aku juga malas mempedulikan ini lagi. Baik, aku ikuti kata-katamu. Tuan Ji, Anda dan istri pasti mesra? Setelan pilihan dia ini cocok banget buat Anda. Kalau difoto, hasilnya pasti sempurna. Halo? Kak Chuyan, aku tidak enak badan. Sepertinya demam? Apa? Tunggu di rumah, aku segera kembali. Tidak apa-apakah? Aku sudah di RS. Lebih baik kamu temani Kak Ji mengambil foto pernikahan dulu. Lagi pula, aku sendiri juga tidak apa-apa. Tidak boleh. Di rumah sakit mana? Kirimkan nomor kamar kepadaku. Jian An. Yunju agak demam. Aku harus menjenguknya. Meng Yunjo di rumah sakit? Kalau sakit, panggil perawat untuk merawatnya. Tidak boleh. Gak tenang dia sendirian. Bukankah ini hanya foto pernikahan? Lain kali di foto juga tidak apa-apa. Lin Chuyan, antara kita tak ada kesempatan lagi. Halo, Sunan, ambil dokumen dari rumah, bawa ke ruang perawatan. Cepat ya, buat presentasi malam ini. Kirim ke mitra bisnis. dokumen penting banget. Mending pulang ke rumah, kerjakan di sana kan? Nggak bisa, aku tinggalkan Yunzo yang sakit cuma karena kerjaan. Berapa kali harus bilang, aku dan Yunjo cuma teman, jangan terus cemburu tanpa alasan jelas. Sudahlah, nanti aku antar ke kamu.
Dokumen yang kamu mau. Jianan, kamu datang ya? Kak Ji, lihat foto pernikahanku dengan Kak Chuyan. Fotografer bilang, kita mirip pasangan suami istri. Mereka benar. Kalian berdua emang. Sun An, malam ini reuni sekolah. Ikut sama kami. Yuk. Ayo kita pergi bersama. Oke. Ayo teman-teman lama, aku toast untuk kalian berdua. Gak nyangka setelah sekian lama, kalian akhirnya bersatu juga. Aku, Ini siapa? Aku temannya, bukan. Kak Chuyan. Kalau kamu jelasin sekarang, keluarga pasti maksa aku nikah sama wanita tua itu. Aku ke toilet dulu. Lin Chuyan, kita sudah 6 tahun bersama. Apa kamu nggak pernah cinta aku? Lin Chuyan, selama Yunzo di luar negeri, gak ada orang lain yang kamu suka? Aku, aku, Di depan teman sekelas, jangan bohong. aku, Kenapa kamu malah ragu-ragu? Mungkinkah kamu benar-benar menyukai orang lain? Sudahlah, jangan tanya lagi. Aku sudah di luar negeri bertahun-tahun. Kakak Chuyan suka pria lain. Itu juga sangat wajar. tidak. Selain kamu, aku tidak pernah menyukai orang lain. Lin Chuyan, ternyata perasaanku selama 6 tahun untukmu hanya lelucon belaka. Hati-hati. Kakak Chuyan, jangan pergi. Jika dulu aku tidak pergi dengan seenaknya, apakah kita tidak akan memiliki kehadiran Ji Paoan? Yunjo, kamu kebanyakan minum. Tidak. Aku tidak kebanyakan minum. Kakak Chuyan. Sekarang orang yang menikah denganmu adalah aku. Kita adalah pasangan suami istri yang sesungguhnya, bukan? Jangan tinggalkan aku ya. Sunan, bukan seperti ini. Dengarkan penjelasanku. Aku mengerti. Meng Yunjo mabuk, ya? Kamu jaga dia. Aku tidak akan marah. Kenapa kamu tidak marah sama sekali? Di reuni kelas, kamu bilang kita hanya teman. Melihat Hyunzo menciumku, juga tidak bereaksi sama sekali, bahkan menyuruhku menjaganya. Ji Sunan, aku adalah istrimu. Mengapa kamu menyerahkanku ke orang lain? Lin Chuyan, karena aku segera akan pergi. Lin Chuyan, aku akan pergi. Kakak Chuyan, Yunjo, ada apa denganmu? Kakak Chuyan, aku mimpi wanita tua. Dia cari aku lagi. Dia tetes lilin ke aku. Pukul aku. Aku sangat takut. Jangan tinggalkan aku sendirian ya. Senior, pekerjaanku selesai lebih cepat. Besok lusa aku pulang jemput kamu. Lin Chuyan, bukan aku yang mendorongmu ke orang lain. Kamu sendiri yang memilih Meng Yunzo. Berulang kali. Sunan, kamu sudah bangun? Aku akan membuatkanmu sarapan. Jisun An. Aku bilang, kenapa kamu tidak punya malu? Kakak Chuyan sama sekali tidak mencintaimu. Jujur saja, kami berdua tidak hanya foto pernikahan, surat nikah pun sudah kami urus. Akulah suaminya yang sebenarnya. Kamu masih belum pergi dari rumah kami? Meng Yunzo, apa kamu lupa? Rumah ini
ku beli dengan uang tunai. Yang harus pergi adalah kamu. Kamu lihat bekas merah di leher kakak Chuyan? Semalam dia merawatku. Itu semua buatanku. Masih banyak lagi di tubuhnya. Meng Yunzhou. Tuan Ji, jangan marah. Aku segera pindah. Jipawan, apa kamu lakukan? Jisunan, kau yang suruh aku rawat Yunjo. Kukira kau lapang dada, tapi ternyata di belakang, kau mainkan cara memalukan begini. Tidak memukulnya. Tidak paksa pergi. Tidak percaya? Lihat rekaman CCTV. Kak Chuyan, jangan salahkan Tuan Ji. Aku terjatuh sendiri. Yunzo, kau terlalu menurut. Sekarang, malah menutup-nutupinya untuk dia. Jisunan, bukankah kau yang menyuruh Yunzo pergi? Kurasa yang harus pergi adalah kau. Baik. Aku pergi. Lin Chuyan, kuharap kau takkan pernah menyesal. Bukan, Kak Chuyan, kepalaku agak pusing. kubantu kau istirahat. Sudahlah. Saatnya memberi pelajaran ke Jisunan. Pelajaran? Kau siapa? Apa yang kau inginkan? Aku punya uang, ambil semua kalau mau uang. Untuk apa aku mau uang? Aku mau Yunzo ku kembali. Meng Yunzo. Aneh. Mengapa Taoan tidak mengangkat telepon? Mungkinkah dia benar-benar marah? Kak Chuyan, Kak Ji nggak pulang karena aku, jadi dia nggak pulang kan? Kalau begitu, aku sebaiknya pergi saja. Jangan, kalau pergi dari sini, mau kemana? Tenang, Taoan cuma kesal. Tidak apa-apa. Lihat, Taoan sedang meneleponku via video, kan? Lin Chuyan, putuskan panggilan. Kirim Meng Yunzo segera. 15 menit lagi aku tidak melihat dia, kamu tidak akan lihat pacarmu lagi. Jangan sakiti dia, aku cari kamu. Yunzo, itu Chen Xingyue. Suruh dia jangan sakiti. Yunzo. Ini aku. Memutuskan panggilan. Pernah janji menikahiku. Putus panggilan. Aku tinggalkan segalanya untukmu. Kamu gak bisa singkirkan aku. Kamu gak akan tinggalkan aku. Jangan sakiti dia, aku cari kamu sekarang. Kak Chuyan, orang yang menyandera Kak Ji di video ini bukan Chen Xingyue sama sekali. Dia lakukan ini mungkin karena ingin dapat perhatianmu. Lalu usirku pergi. Kak Ji, kamu tidak perlu melakukan ini. Aku pergi sukarela. Yunjo. Aku sangat mencintaimu. Aku bisa bangkrut untukmu. Kamu pura-pura tidak kenalku. Aku tidak akting, Lin Chuyan. Percaya aku kali ini. Cuma sekali. Jisunan, tutup panggilan. Jangan main game membosankan ini lagi. Bahkan jika diculik, aku takkan biarkan Yunzo pergi. Ji Sun-an, syukurlah. Langit akhirnya buka mata. Kamu mati di tangan Chen Xingyue. Tidak, aku tidak bohong. Mohon. Yunzo. Pasti Lin Chuyan yang merayunya. Lin Chuyan berani merayu lelakiku. Maka aku akan membunuh lelakinya. Jangan benci aku. Bencilah jika kamu mau, kamu adalah lelaki Lin Chuyan. Di kehidupan berikutnya jangan kenal dia. Sunan, bagus. Akhirnya kau sadar. Saat kau diculik Chen Xingyue, tetangga melapor ke polisi. Sunan? Sudahlah, aku seharusnya tidak meragukanmu. Apa aku juga belum pernah bertemu Chen Xingyue? Kamu belum pernah bertemu. Meng Yunjo juga belum pernah bertemu ya? Di video itu terlalu gelap. Wajar saja dia tidak mengenalinya. Lagi pula, saat dia tahu itu benar-benar Chen Xingyue, dia sampai pingsan karena menyesal. Sekarang dia juga di rumah sakit. Sun-an, kau orang yang paling baik hati. Maafkan dia, ya? Lin Chuyan. Nyawaku hampir melayang. Kau cuma bilang beberapa kata, lalu suruh aku maafkan Meng Yunzo? Nona Lin,
Tuan Meng sudah sadar. Dia menangis minta bertemu denganmu. Sudahlah, pergilah jaga Meng Yunzo. Aku ingin istirahat sebentar. Aku periksa keadaannya. Sebentar lagi aku kembali. Lin Chuyan. Kali ini, meski kau berbalik lagi, aku takkan lagi ada di sisimu. Sun An, aku kembali. Permisi? Pasien di ranjang ini? Dia sudah pulang dari rumah sakit. Sudah pulang? Ternyata di sini, sudah bukan rumahku lagi. Sun An, tunggu aku. Ji Sun An. Kak Chuyan merawatmu seperti merawatku, bukan? Lin Chuyan. Mulai sekarang, dalam hidupku, tak akan ada lagi kamu. Sun An, aku sudah kembali. Ini bukan surat nikahku dengan Pawan? Mungkinkah Tian An tahu bahwa surat nikah itu palsu? Jawab teleponnya. Sunan, kenapa kamu tidak menjawab telepon? Lin Chuyan. Selamat tinggal untuk selamanya. Kak Chuyan, kenapa duduk di tanah? Lantai dingin. Cepat bangun. Kemana perginya? Kemana perginya? Kakak Chuyan, apa yang kamu cari? Simpul cinta buatan Jian An untukku. Dan cincin pernikahan. Kenapa hilang? Kenapa semuanya hilang? Lagi pula, sudah tidak terpakai lagi. Menyimpannya di rumah hanya akan memakan tempat. Ternyata Pawan sudah lama berencana meninggalkanku. Bagus sekali. Begitu Ji Pawan, si pecundang itu pergi, Lin Chuyan pasti akan menjadi milikku. Kak Chuyan, jangan-jangan Kak Ji pergi karena salah kenal orang? Hingga dia kabur dari rumah? Bajunya mana? Baju Pawan mana? Kak Chuyan, kamu juga jangan khawatir. Mungkin Kak Ji hanya sedang kesal sedikit. 2 hari lagi dia pasti pulang. Meng Yunzo. Ini jelas rumahku dan Sun An. Mengapa? Mengapa semuanya bajumu? Mengapa? Mengapa? Kak Chuyan, jangan marah. Dia sendiri yang mau pergi, bukan salahku. Foto pernikahan? Chu, Iya. Pawan adalah suamiku. Bagaimana mungkin aku bisa dengan pria lain? Foto pernikahan? Aku salah. Kak Chuyan, mau apa kau? Jangan.
Senior. Senior, lama tidak berjumpa. Aku yakin kedatanganmu pasti akan menggemparkan kota Dayue. Terima kasih. Adik kelas Jiang, jangan selalu menyanjungku. Aku tidak begitu. Semua di sekolah tahu kemampuanmu. Kalau bukan bantu Lin Chuyan, kau pasti sudah punya bisnis sendiri. Kamu kenapa? Perlu kupanggilkan dokter? Tidak sengaja tergores, sudah diperiksa, tidak apa-apa. Baiklah, ajakmu kenalan dengan perusahaan dulu, lalu antar ke rumah barumu. Baik, Ayo pergi. Awalnya mau ambil foto kenang-kenangan. Tak disangka tempat itu jadi lahan kosong. Cuyan, kamu tahu apa yang sebenarnya terjadi? pasti kamu salah tempat. Sebaiknya kamu segera datang makan. Tidak usah, aku lelah. Pao An sudah tahu sejak awal, akta nikahnya palsu. Kak Cuyan, kamu baik-baik saja? Pao An sudahlah merencanakan ini, tinggalkan aku. Kakak, lihat ini. Ini apartemenku sewa untukmu. Suka? Kamu suka apartemen timur? Aku ambilkan sandal. Baru ku beli. Coba pakai. Aku bisa sendiri. Terima kasih. Kalau nggak suka, ku belikan baru. Aku masak untukmu. Meng Yunzo. Segera kita bercerai. Iga bakar kesukaanmu. Ayo cicipi sepotong. Enak tidak? Ziao, tak kusangka masakanmu cukup enak. Kalau kamu bukan desainer, pasti jadi koki bintang 5. Aku cuma bisa masak satu menu ini. Kenapa? Karena kakak suka masakan ini. Karena kakak kelas menyukainya. Ziao, aku. Lihat dirimu. Aku hanya bercanda. Makan. Kamu ini. Ayo, makan. Ayo makan. Terima kasih. Bapak Lin. Udah ketemu Pao An? Belum, Pak Lin. Tuan Ji sepertinya sengaja sembunyi. Jadi tim kita sama sekali tidak bisa melacaknya. Kalian bisa pergi. Baik, Tunggu. Meng Yunjo setuju tanda tangani perjanjian cerai? Tuan Meng dia merobek perjanjian cerainya. Apa? Tidak masuk akal. Zun An, aku pulang. Sun An tidak menginginkanku lagi. Semuanya sudah terlambat. Kak Cuyan, kalau Kak Ji tak ada, kamu masih punya aku. Aku akan selalu temani kamu. Kak Cuyan, kau pukul aku. Aku pukul kau agar berhenti berkhayal. Pria yang kucintai, hanya Ji Sun An. Kak Cuyan, pergilah. Tinggalkan rumahku. Sunan, kamu di mana? Aku sangat merindukanmu. Bersulang.
Mari sambut Sun An. Selamat datang di Dayue. Jadi, kita teman lama ini bisa kumpul sesekali. Sun An, bagaimana pacarmu Lin Chuyan? Kamu ini pria berbakat dan hebat. Apakah kamu tenang berjauhan? Apa perlu khawatir? Dia sudah bersama cinta pertamanya. Meng Yunzo sudah menikah. Apa? Sun An, Lin Chuyan wanita tak bermoral. Dia tak bersyukur. Dulu kamu cowok terpopuler di kampus. Banyak cewek mengejarmu. Ingat surat cintamu di papan pengumuman kampus, menggemparkan seluruh kampus. Tapi kau cuma fokus pada Lin Chuyan, wanita tak bermoral. Kita susah payah berkumpul hari ini. Jangan bahas masa lalu. Ayo, bersulang. Senior, aku ambil mobil. Baik. Ibang, temani dia. Halo? Sunan, kenapa kau blokir aku? Aku sangat merindukanmu. Sunan. Di mana? Kenapa blokir aku? Aku akan temu kamu. Bicara baik-baik. Kita tak perlu bicara. Sejak kamu dan Meng Yunzo pilih, saat daftar nikah, hubungan kita sudah berakhir. Jangan hubungi aku lagi. Bisakah kita jaga kehormatan untuk terakhir kali? Tidak setuju. Kita bersama 6 tahun. Tidak ada kepercayaan sedikit pun. Bahkan kesempatan menjelaskan, tidak kamu beri. Penjelasan? Kamu dan Meng Yunzo diam-diam mendaftar nikah di belakangku. Bahkan bawa yang palsu, sertifikat nikah untuk tipu aku. Lin Chuyan, hak apa minta aku percaya? Sun An, jangan salah paham. Aku hanya ingin membantu Meng Yunzo. Kalau kamu tidak senang, aku segera bercerai dengannya. Jangan tinggalkan aku, ya? Kita seharusnya segera menikah. Lin Chuyan, untuk terakhir kalinya, sekarang aku tidak peduli siapa kamu cintai, juga tidak peduli siapa yang mau kamu bantu. Aku hanya tahu sekarang, aku tidak cinta kamu lagi. Jangan ganggu aku mulai sekarang. Sun An. Sun An. Maaf adik junior, kau lihat kejadian memalukan tadi. Tidak apa-apa kakak senior, kau selalu orang baik. Lin Chuyan-lah yang tidak pantas untukmu. Kakak senior, kau masih ingat surat cinta panjang di papan pengakuan itu? Ingat, barusan saat makan, bukankah Lao Sun dan lainnya menyebutkannya? Lantas, apakah kau penasaran siapa yang menulisnya untukmu? Dulu pernah penasaran, tapi bagi diriku sekarang, semua itu tak lagi penting. Kalau misalnya aku yang menulisnya untukmu. Maaf adik, aku masih belum ingin memikirkan urusan perasaan. Aku tahu, sebenarnya surat cinta itu teman sekamarku kirim aku ke papan pengakuan. Dia tak tega lihat aku diam-diam suka kamu. Makanya dia, jika ini mengganggumu, maafkan aku. Tak apa. Adik junior, sudah larut. Maukah kau pulang dan istirahat dulu? Ziao, lagi apa? Aku tahu kamu tidak ingin pacaran sekarang, jadi aku mau mengantri. Nanti kalau kamu sudah mau, pertimbangkan aku, ya. Tuan Meng, Pergi. Tuan Meng, Anda tidak boleh masuk. Apa tujuan kedatanganmu? Chuyan. Kakak Chuyan, aku benar-benar tidak ingin bercerai. Kamu kan jelas-jelas dulu juga suka pada aku. Meng Yunzo, jangan memalukan. Alasan kita menikah hanya karena keluargamu memaksamu. Kenapa tidak boleh bercerai? Kalau bukan karena kamu, kenapa Pauan menghindariku?
Sekarang ponselnya pun tidak bisa dihubungi. Dia benar-benar tidak mau menemuiku lagi. Berapapun uangku, tak bisa menemukannya. Sudahlah. Jipaoan, Jisunan, pikiranmu cuma penuh Jipaoan, bukan? Kalau kamu pikir itu karena aku, dia pergi. Aku akan mati. Sekarang, Tuan Meng, jangan gegabah. Tuan Meng, jangan bertindak gegabah. Kakak Chuyan, di dunia ini, bagiku, kamulah yang terpenting. Kau kejam, ingin bercerai. Lebih baik aku mati saja. Direktur Lin, tolong tenangkan dia. Jangan biarkan dia benar-benar melompat. Meng Yunju, kalau mau lompat, silakan. Tapi perceraian ini pasti terjadi. Lin Chuyan, mengapa kau perlakukan aku seperti ini? Meng Yunjo, suami dalam hatiku sejak awal hanya satu pria. Dia adalah Ji Jianan. Kakak, sesibuk apapun, harus makan. Aku nggak mau mitra kerjaku kelelahan. Terima kasih. Sebenarnya, kau tak perlu canggung soal kemarin. Menyukaimu adalah urusanku. Aku tahu. Ziyao, kau ini gadis baik. Jangan kasih aku kartu orang baik. Kaulah yang membawa semua rasa cinta paling membara di masa sekolahku. Aku sudah menunggumu 6 tahun. Aku sudah terbiasa. Berapapun lama, aku siap menanti. Ziyao, aku. Jangan bicara. Aku tidak mau tahu jawabannya sekarang. Sebenarnya, aku baik-baik saja bisa menemanimu di sini. Aku pergi kerja dulu. Jiang Ziyao. Aku. Tidak layak. Tidak ada pria kedua di dunia ini. Hanya dia yang pantas kucintai seperti ini. Halo, Chuyan, setelan jas kamu pesan setengah bulan lalu, diantar ke rumahmu hari ini. Tunggu aku di rumah ya. Aku akan pulang sekarang. Jangan buru-buru, kakak ipar di rumah. Jasnya sudah diterima. Siapa yang terima? Kenapa semangat banget? Selain suamimu, siapa lagi? Mungkinkah ada pria lain di rumahmu? Itu Sunan. Pawan, dia sudah kembali. Aku sekarang pulang. Sekarang juga pulang. Pawan benar-benar sudah kembali. Dia benar-benar kembali. Akhirnya kamu kembali. Aku tahu aku salah. Jangan tinggalkan aku lagi, ya? Aku tahu Kak Chuyan masih memikirkan aku. Setelan jas ini, dan dia menyuruh temannya memanggilku kakak ipar. Tampaknya, dia sudah benar-benar putus dengan Jipawan. Sekarang tahu salah. Sebelumnya masih keras kepala. Jelas di hati dia mencintaiku. Masih harus mengucapkan kata-kata yang mengusirku. Membuatku sedih berhari-hari. Kalau kamu tidak menebus kesalahanmu dengan baik, aku tidak akan mudah memaafkanmu. Meng Yunzhou, kenapa kamu yang di sini? Pawan di mana? Bukankah Jipawan sudah pergi? Siapa izinkan kamu pakai jas ini? Lepas sekarang. Maksudmu Lin Chuyan? Ini yang kamu siapkan untuk pernikahan kita? Jas yang disiapkan? Apa salahnya coba dulu? Ini bukan untukmu. Lepaskan sekarang. Bukan untukku? Kalau begitu, apakah untuk Jipawan? Kita sudah terdaftar menikah. Dia tak mungkin menikah denganmu lagi. Alasan aku mendaftar nikah denganmu hanya untuk membantumu. Selain itu, aku tak punya perasaan apapun padamu. Pacarku adalah Jipawan. Aku hanya akan menikah dengannya. Aku tak percaya. Percaya atau tidak, itu hakmu. Tapi setelan ini tak pantas untukmu. Lepaskan sekarang. Aku tidak akan melepasnya. Lepaskan aku. Aku tidak akan melepaskanmu. Bukankah kau bilang saat reuni sekolah, hanya cintai aku seorang, kau bilang lindungi aku selamanya.
Dan malam itu, apa kau lupa semangatmu padaku? Diam. Diam. Perasaanku pada Pauan selama 6 tahun, bagaimana bisa aku menyakitinya seperti ini? Lin Chuyan, jangan membohongi diri sendiri ya. Lihatlah aku baik-baik. Bagaimana mungkin kau tidak mencintaiku? Jangan paksa aku memanggil satpam. Tunggu. Lepaskan jas itu. Baik. Kau tega berlaku seperti ini padaku demi Jipawan. Kau akan menyesal suatu hari nanti. Aku sudah menyesal sekarang. Sun An. Apa yang harus kulakukan untuk mendapatkan hatimu kembali? Pak Zhang, proposal konstruksi Nangsing. Sudah dikirim. Kalau nggak masalah, negosiasi, tanda tangan kontrak. Anak muda, aku ingat kamu. Dulu saya tawarkan gaji dan jabatan tinggi, ajakmu bergabung ke perusahaanku. Tapi demi pacarmu, tolak saya. Pak Zhang, saya masih terlalu muda. Saya mengecewakan mentor Anda. Saya bersulang untuk Anda. Kami minum bukan gini. Begini, habiskan 6 botol anggur ini sampai habis. Hari ini saya akan melupakan masa lalu. Kita tanda tangani kontraknya kembali. Pak Zhang, anggur ini saya. Bagaimana? Tidak menghargai saya lagi? Kalau begitu, hari ini jangan bahas kontraknya. Minum. Pak Zhang cuma beberapa gelas. Mana ada anak muda yang nggak minum alkohol? Ziao, Pak Zhang, saya ganti kakak minum anggur ini. tidak perlu Ziao. Saya bisa minum. Meng Yunjo, saya tidak peduli. Hari ini kamu harus minum gelas ini. Cepat minum. Kakak Chuyan, Sun An, Yunzo fisik lemah. Anggur ini. Minum untuknya. Ziao, Pak Zhang, saya sudah minumkan anggur ini untuk kakak kelas. Anda lihat kontraknya? Silakan lihat kontraknya. Saya salut. Tak sangka Tuan Jiang peduli hal ini. Sampai bela Jipaoan sepenuh hati. Xiao Li, siapkan kontrak. Nah, wanita ini lebih bisa diandalkan dari mantanmu. Lebih bertanggung jawab. Hargai kesempatan ini. Jiang Ziao, jangan pernah lagi minum ganti aku. Aku pria dewasa, minum sedikit tak masalah. Kakak senior, aku ingat dulu kamu pernah pendarahan lambung. Tidak boleh minum banyak alkohol. Aku pacaran 6 tahun dengan Lin Chuyan. Dia ingat kondisi lemah Meng Yunzo, tapi lupa pendarahan lambungku. Jiang Ziao, 6 tahun tak kulihat, justru ingat detail. Ziao, kita sudah sampai. Tak mau pulang. Aku tak mau pulang. Aku masih bisa minum banyak gelas lagi. Sudah mabuk masih mau minum? Dulu kenapa tak kusadari? Daya tahan alkoholmu sehebat ini? Ziao, ada apa? Kakak senior. Kenapa kamu muncul lagi dalam mimpiku? Kak, Ada apa, Ziao? kenapa kau muncul lagi dalam mimpiku? Setiap kali, aku merindukanmu. Aku minum banyak sekali minuman keras. Kupikir begitu, tak akan rindukanmu lagi. Tak disangka, semakin banyak aku minum, semakin aku merindukanmu. Ziao, kau mabuk. Istirahat. Jangan pergi.
Aku sangat menyukaimu. Jangan pergi. Baik, aku tidak pergi. Sunan, kau sebenarnya pergi kemana? Aku sangat merindukanmu. Aku dan Meng Yunjo segera bisa bercerai. Cepatlah kembali. Kita mulai lagi ya. Lin Chuyan, antara kita. Tidak akan ada lagi kesempatan untuk memulai kembali. Ji Sun An. Bagaimana aku bisa kembali ke masa lalu? Mengapa? Mengapa? Lin Chuyan, Meng Yunzo, cari aku, karena sudah terima panggilan. Kak Chuyan, sehari sebagai suami istri, 100 hari penuh kasih sayang. Kamu melaporkanku ke pengadilan, memaksaku bercerai denganmu? Aku terluka. Kak Chuyan, kamu perlakukan aku begini? Meng Yunjo, awalnya kita setuju. Aku bantu selesaikan pernikahan paksa, lalu kita bercerai. Kamu yang ingkar janji. Ini perbuatanmu sendiri. Kak Chuyan, aku mencintaimu. Meng Yunzo, kita sudah dewasa. Kalau kau benar mencintaiku, setelah terima pengakuanku, bisakah pergi ke luar negeri dengan wanita lain? Menyesal membantumu. Kalau tidak, pawanku tak mungkin hilang tanpa kabar. Yunzo, ngapain? Cepat bangun. Kamu pasti masih cinta aku. Apapun perintahmu, asal jangan cerai, semua bisa kulakuin. Lepaskan. Sedang apa? Ini kantor Direktur Lin, tak boleh masuk. Di mana Meng Yunzo? Serahkan anak kelinci itu padaku sekarang. Serahkan bajingan kecil itu kepadaku. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Dia hancurkan hidup putriku. Kau bayar hutang darah dengan darah. Pergi. Jangan tarik. Aku tak pergi. Kakak Chuyan, tolong. Siapa kalian? Tidak pergi, aku lapor polisi. Chen Xingyue putriku. Hari ini aku minta pertanggungjawaban. Ini bukan urusanmu. Tanggung jawab apa? Kalau bukan karena putrimu, Chen Xingyue menculik pacarku. Paksa Yunzo menikahinya. Mungkinkah dia dipenjara? Putriku sudah siap menikah. Orang tak guna ini. Jadi orang ketiga, penipunya. Calon menantu terbaikku pergi sakit hati. Sudah cukup buruk, dia habiskan tabungan putriku. Kabur setelah memboroskannya. Buat putriku gila. Baru dia lakukan kesalahan itu. Bagaimana mungkin begini? Kakak Chuyan, jangan percaya dia. Ucapannya hanya karangan. Apa bukti tuduhanmu? Bukti? Kau minta bukti? Inilah buktinya. Inilah buktinya. Ambil dan perhatikan baik-baik. Apa ini benda yang ada di depanmu? Jangan ambil. Apa kau sudah melihatnya jelas? Orang tuanya sudah lama tahu ini. Tapi mereka berkata, utang ini ditanggung Meng Yunzo. Biar dia sendiri lunasi. Kenapa hari ini? Apa kau bersedia membayar utangnya? Kakak Chuyan, percayalah padaku. Foto-foto ini semua hasil editan. Dia sedang memfitnah. Meng Yunju. Aku hanya tanya satu hal. Kau tak kenali dia? Itu Chen Xingyue? Kakak Chuyan, hari itu cahayanya memang terlalu redup. Aku memang tak mengenalinya. Mana mungkin aku sakiti Kaji? Kakak Chuyan, bantu aku sekali lagi. Terakhir kali, bantu aku lunasi utang ke keluarga Chen. Kau masih bohongi aku. Bahkan mau tipu aku tanpa penyesalan. Lin Chuyan, kau berani demi Cipao An lakukan kekerasan ini padaku? Kau hampir bunuh Sun An. Aku hanya sesal pukulannya kurang keras.
Ya, aku memang sengaja. Kita sudah menikah secara sah. Akulah suamimu. Kenapa belum suruh dia pergi? Aku tak akan bayar sepeser pun. Cepat bawa dia pergi. Dia tak ada hubungan apapun denganku. Ikut aku. Aku akan buat kamu bayar hutang darah dengan darah. Jangan. Kakak Cuyan, mereka takkan lepas. Aku suamimu. Kau tak boleh memperlakukanku seperti ini. Kau akan tahu. Bayar harga karena putriku di penjara. Apa itu? Kakak Cuyan, tolong aku. Sun An. Di mana sebenarnya kau? Aku benar-benar tahu aku salah. Halo, Cuyan. Aku menemukan keberadaan Ji Pawan. Apa? Kakak kelas, makasih ajak nonton. Bagaimana kalau aja kamu kesannya beberapa hari lagi? Asal kau senang. Lagi pula proyek sekarang hampir selesai. Kita bisa pergi bersantai beberapa hari. Sun An, akhirnya kutemukan kau. Lin Cuyan, Sun An, aku sudah siapkan semua urusan pernikahan. Aku juga sudah belikan jas kesukaanmu. Setelah kau kembali, kita nikah, ya? Lin Chuyan, kakak kelas udah putus sama kamu. Hargai diri, jauhi dia. sudah cukup Lin Cuyan. Sun An, Siapa wanita ini? Mengapa kau sangat membelanya? Lin Cuyan, identitas kamu sekarang? Menanyai saya? Istri Meng Yunjo? Sun An, saya juga telah ditipu oleh Meng Yunjo. Sun An, orang yang saya pedulikan adalah kamu. Lin Cuyan, sudah aku jelaskan. Kita putus. Kenapa lari ke sini gila? Sun An, kita jangan putus. Saya salah. Saya yang buta. Membiarkan Meng Yunjo menyakitimu. Saya sudah mengusirnya. Bagaimana kalau kita pulang? Lin Cuyan, mengapa kau pikir aku setelah luka parah itu? Hanya karena maafmu? Pulang bersamamu tanpa curiga? Sun An, jangan begitu kejam. Saya salah. Saya dengar tipuan Meng Yunzo. Cuma mau bantu dia. Percaya sama aku dan dia nggak pernah kontak berlebihan. Dia bilang semua itu dia karang untuk menipumu. Saya tidak pernah menyentuhnya. Lin Chuyan, beberapa kata sudah cukup. Mengambil sertifikat pernikahan, foto pengantin, jemput cinta pertamanya tinggal di rumah, merawatnya sepanjang malam. Bukankah ini kontak yang berlebihan? Saat kamu lakukan ini, pernah pertimbangkan perasaan senior? Lin Chuyan, berani kamu bilang tidak ada niat pribadi? Berani bilang ke Meng Yunzo? Tidak ada perasaan. Saya. Urusan saya dan pacar saya. Kamu orang luar, berhak apa ikut campur? Hanya karena dia pacar saya. Karena dia adalah pacarku. Aku tidak percaya. Kamu sangat mencintaiku. Bagaimana mungkin? Kalau tidak percaya, aku akan buktikan padamu. Tidak. Sunan. Pasti karena aku dan Meng Yunzo sudah menikah? Baru kau gunakan dia untuk menipuku, kan? Lin Chuyan, aku akan katakan sekali lagi padamu, aku tidak mencintaimu lagi. Sun An. Tunggu sampai aku selesai cerai dengan Meng Yunju, aku akan jemput pulang. Maaf, Xiao, aku tadi memanfaatkanmu. Tidak apa-apa, kakak. Aku akan ke dapur untuk mencuci buah untukmu. Bisa berpura-pura menjadi pacarmu, bagimu adalah pemanfaatan, bagiku sangat kuidam-idamkan. Xiao, kamu sangat baik. Tapi sekarang aku, Tidak apa-apa. Kamu tidak membalas perasaanku pun tidak apa-apa. Jangan merasa tertekan. Aku hanya ingin melindungimu dengan baik, membuatmu tidak terluka.
Halo, Direktur Wu. Proposalnya akan saya kirim ke Anda malam ini. Xiao aku. Kapan hari-hari sengsara ini akan berakhir? Bocah nakal, kuperingatkan, kalau hari ini lantai tak sebersih cermin, kupatahkan kakimu. Jangan. Aku gosok. Jangan pukul. Datang. Kamu siapa? Kamu siapa? Siapa kamu ini? Bukankah kamu pemimpin perusahaan rumah tangga itu? Hari ini ke keluarga Chen, untuk apa? Mau tebus orang ini dengan uang? Kak Chuyan, akhirnya datang. Mereka menyiksa tiap hari. Aku sakit sekali. Ini konsekuensi perbuatanmu. Perbuatan salahmu, tebus dosamu. Aku datang untuk bercerai denganmu. Cepat tanda tangani. Aku datang untuk bercerai denganmu. Cepat tanda tangani. Lihat luka di wajahku dan luka di tubuhku. Ini benar-benar bukan kehidupan manusia. Bagaimana kau bisa begitu kejam? Di saat seperti ini, kau mengajukan perceraian? Lalu, apa masalahnya? Ini semua balasan untukmu. Dan sekarang, aku hanya bisa bercerai denganmu. Paoan baru bisa berbaikan denganku. Cepat tanda tangani. Di hati Lin Chuyan sekarang, hanya ada Jipaoan. Dia takkan membantuku lagi. Lin Chuyan, kau mau cerai? Boleh. Tapi kau harus selamatkanku dari keluarga Chen. Lin Chuyan, kau nekat selamatkan sampah yang menjebak putriku ke penjara, ya? Bisa saja. Keluarkan 8 juta. Apa? 8 juta? Ini hampir seluruh hartaku. Kenapa? Tak sanggup keluarkan? Tak sanggup pergi. Kak Chuyan, jangan tinggalkan aku. Hidupku di sini, bukan kehidupan manusia. Lagi pula, hanya dengan kau menyelamatkanku dari keluarga Chen, kita baru bisa bercerai. Jipaoan baru bisa memaafkanmu, bukan? Kalau tidak percaya, akan kubuktikan padamu. Meng Yunjo memang benar. Membuat An memaafkanku adalah prioritas utama. Baik. 8 juta akan kubayarkan untuk Meng Yunzo. Bagus sekali. Akhirnya aku bisa pergi dari neraka keluarga Chen ini. Tak kusangka Ling Chuyan. Kamu cukup setia. Sudah tahu bocah nakal ini. Tak punya hati nurani, kau masih mencintainya. Aku bukan untuk dia, tapi untuk pacarku Jipawan. Tanda tangani perjanjian cerai. 8 juta sudah lunas. Kakak Chuyan, jangan dengar omong kosong keluarga Chen. Aku mencintaimu. Aku dan Chen Xinyue hanya sandiwara terpaksa. Kakak Chuyan, percayalah padaku. Meng Yunzo, penyesalan terbesarku dalam hidup adalah memilih mempercayaimu. Kalau tidak, Pawan takkan meninggalkanku. Cepat tanda tangani perjanjiannya. Kau tidak mau aku kembali ke keluarga Chen lagi? Jangan. Jangan kirim aku kembali. Aku tanda tangan. Aku tanda tangan. Bagus sekali. Dengan perjanjian cerai ini, Sun An bisa kembali. Ji Sun An, semua yang kualami sekarang, semua karena kau. Aku tak akan membiarkanmu hidup tenang. Aku datang. Sun An, Lin Chuyan, apa yang kamu lakukan di sini? Sun An, aku perlu bicara denganmu. Baiklah. Bicaralah. Meng Yunzo udah tanda tangan perjanjian cerai. Aku dan dia kurang sebulan lagi akan dapat surat cerainya. Sun An, aku dan Meng Yunzo sudah tidak punya hubungan lagi. Kita pulang ke rumah ya. Rumah? Lin Chuyan, rumah kita hancur karena sikap pelin-pelanmu. Sun An, aku tahu aku salah. Sejak kamu pergi, aku terus memikirkanmu. Sun An, kamu tahu tidak? Aku bahkan takut tidur. Karena di mimpimu selalu ada
dan kenangan indah kita. Tapi saat aku terbangun, semuanya lenyap. Kamu pun hilang. Lin Chuyan, aku sudah jelaskan semuanya. Aku tidak mencintaimu lagi. Kita sudah putus. Bahkan setelah cerai dari Meng Yunjo, aku takkan kembali padamu. Paham? Tidak, aku tak percaya. Aku yakin kau masih punya perasaan. Lin Chuyan, tenanglah. Aku tidak mencintaimu lagi. Tapi aku masih mencintaimu. Lin Chuyan, lepaskan dia. Kok kamu lagi? Kenapa tidak boleh aku? Aku ini pacarnya. Tidak mungkin. Aku sudah selidik, jelas. Kamu dan Pao An sudah kenal lama, tidak pernah pacaran. Mana mungkin pacaran? Pergi sana. Lin Chuyan, tenang. Ji Sun An. Kamu berani memukulku karena perempuan ini? Kamu kan bilang akan mencintaiku seumur hidup. Lin Chuyan, kau ingkari janji. Jangan bohongi diri sendiri. Kau tahu aku, sekali putus, tak berubah. Dulu aku mencintaimu. Aku mencintaimu sepenuh hati. Tapi sekarang aku tidak mencintaimu lagi. Apapun yang kamu lakukan, aku tidak akan berubah. Kak senior, abaikan aja dia. Udah beli tiket bioskop, ayo nonton. Baik. Sunan, aku takkan biarkan perempuan manapun merebutmu dariku. Xiao, makasih bantuanmu. Tanpamu, aku tak bisa hindari Lin Chuyan semudah itu. Aku juga tidak tahan melihatnya. Tak sangka di dunia ini ada cewek seberani Lin Chuyan. Dia sudah dengan pria lain, bahkan menikah resmi. Masih ganggu kamu. Tapi besok perusahaan kita akan mengadakan konferensi pers IPO. Jangan sampai kamu terganggu. Baik. Xiao, sebenarnya aku selalu penasaran. Mengapa kamu menyukaiku? Aku menyuruhmu ambil data acara seni, tapi malah kamu menghilangkannya. Jiang Xiao, kamu staf organisasi mahasiswa masih mau bertugas atau tidak? Maaf, Bu Guru. Bu Guru, Sunan datang. Bu Guru, ada apa ini? Ini gara-gara Jiang Xiao menghilangkan data acara. Tidak apa Bu Guru, ulang sekarang. Saya kirim nanti. Baik, kerjakan di sini secepatnya. Ini, pakai untuk lab. Terima kasih, senior. Maaf, senior. Sudah merepotkanmu. Tak apa. Semua bisa salah. Lain kali hati-hati. Aku bantu. Kamu saat itulah masuk ke dalam hatiku. Xiao, hal ini bagiku hanyalah hal kecil. Tak perlu diingat selama ini. Momen suka seseorang beragam. Sebenarnya selama bertahun-tahun ini, aku juga pernah mencoba melupakanmu. Tapi tak kutemukan orang lebih baik darimu. Tak usah buru-buru jawab. Begini saja, aku bisa di sampingmu dan menemanimu. Sudah membuatku sangat bahagia. Kak, ada apa denganmu? Tidak apa-apa. Hanya saja agak gelisah. Karena milik kita berdua hari ini. Perusahaan akan segera go public. Jadi wajar gugup. Tak apa, aku menemanimu.
Selamat datang perusahaan Zian. Direktur Ji dan Jiang naik panggung. Pencapaian perusahaan sejauh ini, terima kasih kepada senior saya. Tanpa dia menemani, yakin Zian hari ini tidak akan sukses go public. Sekarang Bapak Ji berpidato. Terima kasih semua yang hadir, datang ke Zian kami. Baik-baik saja? Aku nggak apa, jangan khawatir. Jisunan, berani-beraninya kau merebut Kak Cuyan. Hari ini ku habisi kau. Cepat tahan dia. Bukankah ini Direktur Ji? Betul. Perempuan ini siapa? Dekat sekali dengannya. Pasti ada. Direktur Ji, mohon Direktur Ji, kau kaya sekarang, kasihanilah aku. Jangan hancurkan rumah tanggaku. Meng Yunzo, apa sebenarnya maumu? Hadirin, yang di foto ini adalah istriku. Aku datang hari ini untuk memohon pada Direktur Ji, jangan memisahkan keluarga kami. Istriku adalah nyawaku. Aku tak bisa kehilangan dia. Direktur Ji, apa yang terjadi? Direktur Ji, tampan rupawan, kenapa jadi pihak ketiga? Meng Yunzo, berhenti bertingkah gila. Aku yang putus dengan Lin Chuyan. Aku bersamanya 6 tahun. Meng Yunzo, siapa di antara kita yang jadi pihak di hatimu? Kamu lebih tahu daripadaku. Jangan yang bersalah lebih dulu melapor. Lalu kenapa? Aku punya surat nikah. Hadirin, semuanya saksikan baik-baik. Akulah Lin Chuyan, suami sah yang diakui hukum. Pak Ji, apa bukti yang bisa kamu tunjukkan? Sial, bagaimana aku buktikan ini? Meng Yunzo memfitnah. Karena kamu tidak bisa membuktikannya, berarti kamulah pihak ketiga yang tersembunyi. Pak Ji, apakah Anda seperti yang dituduhkan pria itu ikut campur dalam keluarganya? Apakah pernyataan pria ini benar? Kau ikut campur rumah tangga orang? Jadi pihak ketiga? Jangan dengar omong kosong. Cipauan tak rusak rumah tangga orang. Cepat pergi. Pak Ji, Pak Jiang, jangan pergi. Jelaskan. Jisun An, kaulah yang menghancurkan hidupku. Aku akan menghancurkan reputasimu. Meng Yunzo ini tidak tahu malu. Dia yang memulai menyakitimu tanpa malu, tapi dia melukaimu sampai begini. Aku tidak akan biarkan dia lolos. Sudahlah, Xiao. Meng Yunzo tikus got menjijikkan, tak akan bertingkah lama. Buruk, Dirji, masalah konferensi pers hari ini sudah jadi berita utama di Dayue. Semua sebut Direktur Ji, pihak ketiga perusak hubungan. Harga saham perusahaan anjlok. Banyak mitra bisnis telepon ingin membatalkan kerja sama kita. Beri aku. Menghancurkan rumah tangga orang lain. Ji Sunan, apa kau tak diajari sopan santun? Ji Sunan itu semua hadir di konferensi pers. Minta maaf pada Tuan Meng. Perusak hubungan, keluar. Minta maaf pada Tuan Meng. Kenapa separah ini? Kelompok ini keterlaluan. Tak tahu, sembarang bicara. Xiao Zhao, kumpulkan bukti. Akan kugugat mereka di pengadilan. Xiao, ini semua salahku. Perusahaan jadi ikut terseret. Senior, jangan kau khawatir. Kita pergi dulu. Aku pasti akan cari dalang di balik ini semua. Lin Chuyan, kenapa datang lagi? Kau kira kakak senior belum cukup menderita karena ulahmu? Jian An, benar-benar bukan aku. Aku tidak menyangka Meng Yunzo akan memfitnahmu. Percayalah padaku. Lin Chuyan, aku tahu, hal ini bukan perbuatanmu. Jian An, aku senang kau bisa mempercayaiku. Ini berarti, apakah kau bersedia memaafkanku? Lin Chuyan, bukti Meng Yunzo menjebakku, kamu berikan. Jadi dalam hal ini engkau tidaklah tak bersalah. Orang sepertimu berhak apa meminta maaf? Xiao, ayo pergi. Baik. Xiao, Kakak senior, lihat ini. Ada yang membocorkan informasi lagi?
Saya akan membongkar skandal. Ji Pawan, Meng Yunzo, dan istrinya datang ke reuni sekolah. Sudah merasa ada yang tidak beres. Mereka berdua di acara itu saling menggoda dengan pandangan. Tak kusangka dia orang ketiga. Beraninya Ji Pawan. Lin Chuyan juga bukan orang baik. Orang ketiga berani tekan pasangan sah. Boikot perusahaan Ji Pawan. Suruh Ji muncul. Minta maaf berlutut pada Tuan Meng. Setuju. Mereka ini benar-benar mengada-ada. Kakak senior, jangan dilihat. Perkara ini sudah kutangani. Ini bukan salahmu, jangan khawatir. Aku akan selalu menemani di sisimu. Ziyao, terima kasih. Sudah melakukan banyak hal untukku. Kakak senior, Lin Chuyan akan segera menyadari kehilangan pria baik sepertimu adalah kerugian terbesarnya. Meng Yunzo, siapa berani? Fitnah Jijianan? Kau jelaskan perkara ini sekarang. Jika tidak, jangan salahkan aku jika semua kau perbuat. Ku bongkar semuanya. Lin Chuyan, kau tak boleh lupa. Kau kini juga tenggelam dalam opini publik. Kita berada di kapal yang sama. Asal kau limpahkan semua tanggung jawab ke Ji Pawan, aku akan membantumu menjelaskan. Lin Chuyan, masa depan dan mantan kekasih. Harus tahu bagaimana memilih. Meng Yunzo, apa ini ancaman darimu? Lin Chuyan, ini semua karena kau memaksa. Kau tak cinta aku, kenapa dulu kau baik padaku? Kau memberiku harapan, lalu meninggalkanku dengan kejam. Ternyata aku yang salah. Sudah tahu salah, itu bagus. Lin Chuyan, kau orang pintar, seharusnya tahu pilihan terbaik. Sunan. Maaf. Sunan. Aku melakukan kesalahan. Kau lakukan apa? Aku mau merapikan alur cerita lengkap, lalu klarifikasi online tentang aku dan Lin Chuyan, serta kisah cinta dengan Meng Yunzo. Udah susun lini masa hubungan kami. Surat nikah palsu dari Lin Chuyan untukku. Perusahaan kami, itu sudah curahkan banyak perhatian. Aku tak biarkan Meng Yunzo hancurkan. Ide bagus. Pasangan tak bermoral ini layak dihukum. Direktur Ji, Jiang, cepat lihat. Lin Chuyan unggah video klarifikasi. Kini para netizen serempak banjiri komentar caci Meng Yunzo. Bagaimana mungkin? Tolong, semua, hentikan serangan terhadap Ji Jianan. Semuanya adalah kesalahanku. Aku yang bodoh. Aku hanya sepihak mempercayai Meng Yunzo. Dia bilang keluarganya memaksanya menikah. Aku pun memilih mendaftarkan pernikahan dengannya, membantunya menghadapi keluarganya. Namun, kenyataannya berbeda. Dia secara aktif menggoda perempuan itu, merusak keluarga orang lain. Hanya demi uang mereka. Sedangkan aku malah takut Ji Sunan mengetahui. Memilih menipu dia. Membuat surat nikah palsu dengannya. Aku berulang kali. Demi Meng Yunzo. Menyakiti orang yang sungguh mencintaiku. Cari bukti. Bukti Meng Yunzo menggoda. Bukti Chen Xingyue. Di bawah video. Terakhir, aku ingin mengatakan satu hal. Ji Sunan. Aku sungguh mencintaimu. Hanya saja aku agak terlambat menyadari. Aku menyadarinya agak terlambat. Bisakah kau memaafkanku sekali lagi? Aku tidak menyangka perempuan seperti Lin Chuyan bisa mengabaikan kepentingannya sendiri dan menjelaskan semua kebenaran. Siapa yang tahu? Mungkin dia akhirnya tersadar. Kakak senior, dia sudah berubah seperti ini. Apakah kau akan memilih untuk rujuk? Apakah kamu akan memilih untuk kembali bersama? Jiang Xiao,
Sedang pikir apa? Maaf, Kak. Aku merasa dulu kamu sangat mencintainya. Sekarang melihatnya seperti ini. Tidak apa-apa. Jika kamu masih menyukainya, aku menghargai semua pilihanmu. Melihat Lin Chuyan menyesal. Aku harus memaafkannya. Xiao, kita sudah lama kenal. Kamu harusnya mengerti aku. Aku bukan orang yang mudah memaafkan begitu saja. Apalagi, ada hal-hal tak bisa selesai dengan penyesalan meski sudah menyesal. Aku paham, Kak. Sunan, kenapa kamu bangun begitu pagi? Kamu cuma kerja terus. Gak peduli makan tepat waktu. Ini kan, aku sengaja bangun jam 5 pagi, masak sop ayam buatmu. Sebentar berangkat kerja. Jangan lupa diminum. Punya pacar sepertimu, aku benar-benar beruntung. Kamu harus lebih menghargaiku ya. Kalau sampai menyakiti hatiku, aku pergi dari sini. Sampai kau tak temukan aku lagi. Apa yang harus kulakukan untuk mendapatkan maafmu? Direktur Lin, Pak Lin, ada masalah. Sejak Anda unggah video klarifikasi daring, publik boykot grup Lin. Saham perusahaan hampir anjlok dan bangkrut. Apa? Apa? Kalau begitu, gunakan dana kas untuk menutupi kerugian. Kasnya tinggal 8 juta. Bukankah semuanya sudah kau transfer? Aduh, aku lupa 8 juta itu. Sudah kupakai untuk membayar utang Meng Yunzhou kepada keluarga Chen. Sekarang harus bagaimana? Aku mana tahu? Hampir bangkrut masih sok jagoan. Sunan? Andai saja Ji An ada di sini. Kamu sangat berbakat, pasti bisa menyelesaikannya. Selamat ulang tahun, Kak. Cepat, ucapkan permohonan. Terima kasih, Xiao. Kalau enggak, aku sendiri udah lupa ulang tahunku. Tidak apa-apa, Kak. Sebenarnya, 6 tahun terakhir ini, aku selalu diam-diam datang ke kotamu. Di kota yang sama denganmu. Rayakan ulang tahunmu. Aku juga senang. Kak, kamu, Xiao, tahukah kamu apa permohonan yang baru saja ku minum? permohonan apa? Xiao, aku baru saja mengucapkan apa keinginanku. Keinginan apa? Keinginan yang kumohonkan adalah, semoga setiap tahun di hari ulang tahun, aku bisa merayakannya bersamamu. Benarkah? Kamu jangan membohongiku. Aku tidak berbohong. Xiao, aku sungguh jatuh cinta padamu. Kenapa kamu bilang ini padaku? Xiao, kamu ceria murah hati. Bagaikan mentari kecil yang kembali menghangatkan hidupku. Dirimu yang seperti ini, mana mungkin tidak disukai orang. 6 tahun sudah. Akhirnya kutunggu kamu menoleh padaku. Sudahlah, jangan menangis. Shige, jangan tolak aku ya.
Lin Chuyan, lagi-lagi kamu kesini untuk apa? Sun An, aku datang hari ini. Siapa? Jiang Xiao. Kalian? Jiang Xiao kalian? Lin Chuyan. Aku dan Xiao resmi pacaran. Tidak mungkin. Ji Sunan. Kenapa kau perlakukan aku begini? Aku bersuara untuk membersihkan namamu. Perusahaanmu akan bangkrut. Lin Chuyan, jangan memutarbalikkan fakta. Perusahaanmu bangkrut karena kesalahanmu. Kau harus tanggung konsekuensi. Perusahaanmu itu bukan didapat dengan mengorak masa depan Pawan. Diam kau. Jiang Xiao. Semua karena kau. Karena kau merayu Sunan. Mana mungkin Pawan perlakukan aku begini? Sudah cukup, Lin Chuyan. Lihatlah dirimu sekarang. Menjadi apa kau ini? Maaf. Maafkan aku. Aku berjanji. Tidak akan lagi berhubungan dengan Meng Yunzhou. Kumohon. Kita rujuk lagi ya. Lin Chuyan. Sudah jelas kujelaskan. Hubungan kita sudah benar-benar berakhir. Sekarang hanya Xiao yang kucintai. Sunan. 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 Tolong bukakan pintu. Sunan. 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 Jianan, buka pintu. Sunan. Apakah benar-benar tidak peduli padanya? Aku akan menelepon, panggil satpam usir dia. Sunan. 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 Nyonya, Anda dilaporkan Tuan Ji, Unit 8, karena ganggu ketenangan serius. Tidak, aku tak percaya. Pawan tidak akan memperlakukan aku seperti ini. Jika tidak pergi, aku akan menelpon polisi. Kak Chuyan, lihatlah dirimu sendiri. Harus nekat membela Jipawan itu. Sampai perusahaanmu hampir bangkrut. Sekarang baru menyesal kan? Meng Yunzhou. Diam kau. Setiap kali panggil aku, Kak Chuyan, aku muak. Kalau bukan karena kau, mungkin aku dan Pak Wan sudah lama menikah. Sangat kusesali telah demi penipu sepertimu. Menyakiti Sun An. Ini semua akibat perbuatanku sendiri. Lin Chuyan. Melihatmu seperti ini, aku jadi agak kasihan. Tapi jangan lupa, Jiang Xiao di samping Jipawan. Dia berani demi Jipawan. Ancam agar perusahaan dalam negeri, perusahaan tidak boleh merekrutku. Sekarang, aku bagai tikus dihajar di jalanan. Bagaimana mungkin kau punya kesempatan? Benar juga. Jika Jiang Xiao mati, Pawan pasti akan kembali padaku. Bagaimana jika kukatakan aku punya cara untuk membantumu? Sayang, sampai sekarang aku masih merasa, semuanya seperti mimpi. Bagaimana mungkin? Bahkan aku takut kalau nanti terbangun, kau tetap tidak mencintaiku. Bodoh. Di hatiku hanya ada kamu. Mulai sekarang, aku hanya akan jadi orang bodohmu. Ya. Sun An, tunggulah. Aku pasti akan merebut kembali hatimu. Sunan. Sunan, lihat. Barang-barang ini, bukannya sudah kubuang? Sunan, setelah kamu pergi, berhari-hari cari di tempat pembuangan, akhirnya ketemu simpul cinta dan cincin yang kamu buat untuk pernikahan kita. Sun An, kalau hadiah kita bisa ditemukan kembali, mungkin perasaan kita juga bisa kembali seperti dulu. Lin Chuyan, jangan berkhayal lagi. Barang-barang ini, saat aku membuangnya, bersama denganmu, semuanya menjadi tak berharga. Sun An, bisakah kau tidak begitu kejam? Aku sudah melepaskan segalanya demi kamu. Termasuk harga diriku sendiri. Jalan dapatkanmu kembali, 99 langkah sudah kutempuh, kenapa kau tak mau ambil langkah ini? Setelah kita rujuk, aku pasti akan lebih lagi mencintaimu. Lin Chuyan, kau tak bisa diajak bicara. Jipawan tak akan rujuk denganmu. Xiao? Shixiong jemput kamu makan. Pesan makan malam romantis terbaik di kota.
Rayakan suksesmu untuk perusahaan, dapat proyek besar lagi. Lin Chuyan, tahu pepatah, kasih sayang terlambat lebih hina dari rumput. Shik Xiong sudah punya aku. Jika masih ada penyesalan, jauhi dia. Kita saling mencintai 6 tahun lamanya. Bagaimana aku bisa tega membiarkanmu pergi seperti ini? Xiao, jangan biarkan orang luar ganggu suasana hati. Ayo pergi. Jiang Xiao. Kau yang memaksaku begini. Halo. Kakak udah siapkan makanan. Cepat pulang, makan. Abis makan, kita nonton drama musikal. Baik. Aneh. Kenapa kakak belum pulang? Teleponnya juga tidak bisa dihubungi. Kakak? Direktur Jiang, lama tidak bertemu. Meng Yunjo. Kenapa ponsel kakak padamu? Ponsel Jipawan kok ada padaku? Itu tidak penting. Yang penting, kamu ingin menyelamatkannya. Bawa 5 juta tunai ke sini. Apa? Jiang Xiao, kenapa kamu masih di sini? Meng Yunzo culik kakak. Minta 5 juta atau bunuh Sandera. Apa? Meng Yunzo, kenapa? Bukankah aku suruh kau culik Jiang Xiao? Lin Chuyan, kamu mau pakai orang lain bunuh? Kasih aku 500.000 buat kabur. Jangan lupa, di samping Ji Sunan ada seorang Jiang Xiao lebih kaya darimu. 5 juta cukup untukku di luar negeri, hidup dengan nyaman. Lagi pula, dibandingkan dengan Jiang Xiao, aku lebih membenci Jipawan ini. Meng Yunjo, aku peringatkan kamu, kalau berani sakiti Sun An, aku tak akan maafkan. Hai. Meng Yunjo, kenapa kamu di sini? Yunzo, kau gila? Penculikan ilegal. Ji Sun An, sekarang, sudah begini, aku tak punya jalan keluar. Apakah aku masih akan peduli dengan hal-hal itu? Kamu bisa seperti hari ini, semua itu akibat ulahmu sendiri. Jangan sok suci menyalahkanku. Ji Sun An, mengapa nasibmu begitu baik? Aku sudah susah payah merusak hubunganmu dengan Lin Chuyan. Hasilnya, muncul seorang Jiang Xiao yang cantik, kaya, dan setia. Menyukaimu. Semua salahmu. Kalau kamu tidak muncul, Lin Chuyan akan mencintaiku seumur hidup. Aku juga tidak akan. Seperti sekarang, begitu terpuruk. Meng Yunjo, kamu salahkan langit bumi, tapi tak pernah pikir dirimu sendiri yang serakah. Beres-beres kamu malah mengajariku? Sekarang ku bunuh kamu. Berhenti. Xiao. Meng Yunzo, ini 5 juta yuan. Jangan sakiti dia. Meng Yunjo, tenanglah. Kakak Chuyan, tenang saja. Aku tidak akan melukainya. Lagi pula, kau yang menyuruhku menculik Jiang Xiao. Kalau bukan karena kau, aku tak akan memikirkan cara sehebat ini. Menculik Ji Sunan. 5 juta yuan, dapat dengan mudah. Lin Chuyan, kau tak terselamatkan. Bukan aku. Dengarkan penjelasanku, aku tidak sengaja. Aku tak menyangka Meng Yunjo akan menculikmu. Pembelaanmu benar-benar memuakkan. Meng Yunjo, ambil uangnya. Bisa kau lepaskan dia? Tentu. Direktur Jiang begitu dermawan. Aku juga tak bisa ingkar janji. Sunan, kau baik-baik saja. Baik saja? Aku baik saja. Cepat pergi. Meng Yunzo, apa yang kau inginkan? Tunggu saja kematianmu. Meng Yunjo, apa yang ingin kamu lakukan? Aku akan membuat kalian bertiga mati di sini. Aku akan keluar negeri, hidup enak dan berkecukupan. Ji Sun An, hari ini,
Kedua wanita yang mencintaimu akan mati bersamamu. Meng Yunjo, kau pasti akan dapat balasan. Tunggulah ajalmu. Bagaimana ini? Apinya terlalu besar. Jangan takut, aku di sini. Jangan bergerak. Jangan takut, aku tak akan biarkan siapapun menyakitimu. Ternyata Ji Pauan, yang dulu mencintaiku itu, benar-benar telah kusia-siakan. Ada orang? Buka pintu. Ada orang di sini? Hati-hati. Tuan Ji, Nyonya Lin mengalami luka bakar parah. Bisa selamat. Sudah sangat beruntung. Kedepannya, lukanya akan sulit pulih. Ji Sun-an, meskipun Chuyan, dia sudah menikah dengan Meng Yunjo, tapi dia tidak berselingkuh. Sekarang demi selamatkanmu, nyaris mati. Jangan teruskan perselisihan dengannya. Rujuk dengannya. Sunan, aku benar-benar mencintaimu. Kumohon maafkan aku ya. Maaf, Lin Chuyan. Meskipun kamu sudah menyelamatkan kami, tapi kamu tidak bisa menghapus hal-hal yang dulu kamu lakukan padaku. Jadi, apapun yang kamu lakukan, kita tidak bisa kembali ke awal lagi. Ji Sun-an, Chuyan membersihkan namamu. Perusahaannya hampir bangkrut. Sekarang, demi menyelamatkanmu, nyawanya hampir hilang. Masih tidak bisa memaafkan? Hati dari batu? Tahu apa? Lin Chuyan yang selingkuh dulu sama Meng Yunzo. Makanya hubungan mereka rusak. Lin Chuyan, terima kasih kau selamatkan kami. Jadi, biaya pengobatanmu dan perusahaan hampir bangkrut, ku selamatkan semuanya untukmu. Aku sudah menunggunya 6 tahun. Menunggu sampai dia mencintaiku. Karena itu, aku tak akan biarkan. Pihak ketiga, bicara di sini. Xiao bukan pihak ketiga. Sekarang dia adalah kekasihku. Sun-an, Kakak senior, ayo pergi. Sunan. Sun-an. Sampai kapan aku harus menunggu, baru kamu bisa memaafkanku? Sampai kapan aku harus menunggu, baru kau bisa memaafkanku? Tunggulah aku sampai aku menikah lagi. Waktu itu aku mungkin pertimbangkan. Ji Pauan jangan lancang, membiarkan Chuyan menikahi pria yang sudah menikah. Aku mau menunggu. Chuyan gila, dia sudah menyakitimu dulu. Kau masih setuju? Permintaan konyol? Aku mau menunggu. Menunggu kau bercerai dengan Jiang Xiao. Lin Chuyan, aku tak akan memberimu kesempatan ini. Aku tidak sebodoh dirimu. Mendorong orang tercinta ke pelukan wanita lain. Ayo pergi. Xiao, mau kau bawa aku kemana? Sebentar lagi sampai. Ji Sun-an, setiap pola pada cincin ini, setiap berlian, semuanya aku pilih dengan hati-hati. Dan buat dengan tanganku sendiri, aku mencintaimu. Maukah kau menikah denganku? Maukah kamu menikah denganku? Menikahlah dengannya. Aku mau. Ji Sunan, impianku jadi kenyataan. Nanti, apapun yang terjadi, jangan tinggalkan aku. Baik.
Suamiku, aku akan membeli beberapa barang. Sunan, apakah kamu bahagia? Tentu saja. Bersama orang yang disukai, hidup bersama. Mana mungkin tidak bahagia? Sebenarnya aku sangat menyesal. Dulu kalau bukan karena kebodohanku, mungkin kita sudah menikah. Bahkan punya bayi yang lucu. Kita bertiga keluarga, hidup bahagia bersama. Lin Chuyan. Sayangnya, tidak pernah ada jika di dunia ini. Suamiku, pulang yuk. Baik. Ayo, mari pergi. Chuyan, kita pulang. Baik. Betul. Sayangnya tidak ada jika.